Daftar natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Jadi diterangkan bahwasannya natura itu jadi objek PPh 21, namun ada juga yang dikecualikan. Nah, ini adalah yang dikecualikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas terkait RPMK Natura. Nah, yang mana Natura sudah terbit di PP 55 ya. PP 55 tahun 2022. Seperti ini udah banyak saya rekap di PP 55-nya ya terkait tentang Natura. Nah, namun kalau di BP kan itu hanya garis besarnya aja. Apa aja sih yang masuk ke Natura, dan Natura itu diberlakukan sebagai apa sih? Nah, namun untuk detailnya apa aja itu belum ada. Adanya di PMK. Nah, ini PMK-nya udah terbit. Sorry, RPMK. Jadi baru rancangan PMK aja. Udah terbit. Nah, ini dijelaskan apa-apa aja sih yang termasuk dalam Natura yang jadi objek 21. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Ini sudah ada saya coba ambil dari DDTC ya, atau dari pajak.id tentang LPMK draft. Nah, ini masih draft. Jadi kemungkinan yang akan masuk ke Natura adalah seperti ini ya, adalah ini. Daftar natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Jadi diterangkan bahwasannya natura itu jadi objek PPh 21, namun ada juga yang dikecualikan. Nah, ini adalah yang dikecualikan. Coba kita bahas ya. Pengecualian makan atau minum. Nah, makan atau minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai itu bukan objek 21. Itu termasuk natura, termasuk kenikmatan, namun bukan objek 21 ya, makan dan minum. Tapi untuk seluruh ya, seluruh karyawan, bukan karyawan-karyawan tertentu, mungkin di ruangan ini doang atau BOD-nya doang, bagian manajerial aja yang dapat makan minum, itu beda hal ya, beda cerita. Jadi ini makan minum untuk seluruh karyawan. Atau juga rembes makan minum bagi pegawai dinas luar. Nah, itu kan kalau ini kan berhubungan sama dinas ya, perjalanan dinas. Itu pasti nggak semua karyawan, udah pasti. Nah, dan itu berarti dikecualikan dari objek pajak. Dan jelas ketentuannya untuk dinas luar. Nah, itu untuk makan minum. Lalu untuk kenikmatan daerah tertentu, kalau ini udah jelas ya di PMK, di PP-nya juga udah dijelaskan. Kalau natura kenikmatan daerah tertentu itu dikecualikan. Seperti tempat tinggal, termasuk perumahan. Kalau di tempat-tempat kota-kota kan itu jadi objek, jadi allowance ya, natura, tempat tinggal, apartemen, rumah itu jadi natura. Tapi kalau jadi di daerah tertentu itu dikecualikan dari objek pajak. Lalu pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, ya, olahraga, tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif. Jadi kecuali ini, kalau golf ya tetap kena 21. Karena ini olahraga mahal ya, setahu saya. Perahu bermotor juga, pacuan kuda sama olahraga mahal, jadi objek 21. Ini untuk daerah tertentu ya, untuk daerah tertentu. Lalu yang ketiga itu harus disediakan sehubungan dengan keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan. Ini di mana aja berarti. Pakaian seragam, antara lain seragam satpam, ya itu dikecualikan, dan seragam pegawai produksi, berarti yang pabriknya. Karena safety itu berhubungan dengan safety pasti bajunya itu ya. Beda sama yang baju di office, itu beda ya. Itu tetap dibiayakan, tetap kenakan 21 kalau baju office. Lalu peralatan keselamatan kerja, nah udah pasti safety, ini dikecualikan. Antar jemput pegawai berarti bus atau elf gitu kan, untuk antar jemput pegawai itu dikecualikan dari objek pajak. Penginapan awak kapal, pesawat atau sejenisnya. Lalu natura dan atau kenikmatan penanganan pandemi COVID. Nah, ini masih ya berlaku ya. Ini juga ada di Nota Dinas nomor 183. Itu juga dijelaskan bahwasanya semua yang berhubungan dengan COVID
itu dibebaskan dari PP 21 dan menjadi biaya di SPT badannya. Oke, ini ya, ini untuk keamanan kesehatan dan segala macam yang dikecualikan dari objek PPh 21. Ingat ya, pakaian kerja itu nggak termasuk kalau bagian office, tapi kalau bagian pabriknya, bagian produksinya itu bisa ya, itu bisa nggak dikenakan 21. Lalu yang terakhir, jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini nih, ini bingkisan, contoh bingkisan hari raya, ini dikecualikan dari 21. Ada juga yang menjelaskan bingkisannya tapi nggak berupa bingkisan, berupa voucher gitu. Nah, voucher yang nantinya akan dijadikan bingkisan, pilih sendiri gitu maksudnya. Jadi dikasih voucher, jumlah uangnya mungkin sekitar 500.000. Nah, si karyawan suruh cari sendiri butuhnya apa. Nah, itu ada yang menjelaskan kenakan, ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi kalau benar-benar sudah berbentuk bingkisan, itu nggak kena 21. Tapi jangan dulu ya, karena memang masih RPMK sih, masih rancangan, belum benar-benar terbit PMK-nya. Kita potong aja yang benar-benar nyata lah, seperti apartemen, sewa mobil, itu udah jelas-jelas ya, karena nominal juga gede. Itu potong aja kalau itu langsung kena 21. Lalu peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan, contoh komputer, laptop, ponsel, dan penunjang pulsa dan internet. Nah, ini dikecualikan ya, tidak dikenakan 21. Komputer, ponsel, pulsanya, dan internetnya nggak kena 21. Pelayanan kesehatan dan pengobatan di lokasi kerja, mungkin kalau sekolah kan ada namanya UKS ya, kalau di kantor juga mungkin ada tempat-tempat membuat berobat. Nah, itu pelayanan kesehatan, itu juga dikecualikan. Lalu fasilitas olahraga selain golf, di kantor mungkin ada tempat gym ya, biasanya ya, ada mungkin lapangan futsal, lapangan badminton. Nah, itu dikecualikan. Kecuali fasilitasnya kayak golf, pacuan kuda, ini kan olahraga mahal sih memang. Nah, ini dikenakan 21. Nah, ini RPMK ya, masih RPMK, belum PMK. Lalu fasilitas tempat tinggal yang ditujukan untuk menampung dan digunakan pegawai secara bersama-sama, berarti mes. Nah, kayak mes, asrama, ini dikecualikan ya, nggak usah kena 21, karena digunakan secara bersama-sama, bukan kayak rumah sendirian, apartemen sendiri, bukan. Lalu yang terakhir, fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai yang menduduki jabatan manajerial. Jadi kendaraan yang diterima oleh selain pegawai manajerial, manajer, direktur, dan ke atas lainnya, selain itu berarti karyawan biasa, staf-staf biasa, dia dapat fasilitas kendaraan. Nah, itu dikecualikan, nggak kena 21. Jadi ini menjadi objek 21 itu hanya manajerial up. Nah, manajer, direktur, dan lain sebagainya, kalau dapat mobil, dapat fasilitas mobil, kendaraan, itu kena 21. Nah, ini bayangan RPMK yang akan terbit nanti ya, masih draft, nggak tahu di approve atau enggaknya. Yang jelas ini RPMK-nya. Kalau di approve, diterima, berarti ya ini nanti yang akan dikecualikan dari objek 21. Namun kalau nggak di approve ya berarti ada perubahan lagi. Kita tunggu aja apa yang selanjutnya. Itu jelas ya, 2023 dipotong ya, 2023 dikenakan 21 mulai Januari. Jadi pilih aja yang besar-besarnya, mungkin kayak apartemen, rumah, mobil, itu yang gede-gede langsung aja, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau yang itu udah jelas, kecuali yang perintil-perintil yang kecil-kecil ya, itu ya nanti aja lah, bisa di adjustment di akhir tahun mungkin juga bisa, silahkan. Nah, adapun ini adalah software TBC ya, text based case, yang saya rekap case-case selama di lapangan. Udah saya sampaikan juga sering sebelumnya. Teman-teman butuh dasar aturan apa, jenisnya apa, PPh, PPN atau apa, SPT badan, keywordnya apa, mungkin nyari tentang CBCR, faktur pajak, PPh 21, SPT pembetulan. Nah, niche-nya seperti apa ya, detailnya. Lalu dasar aturannya ada di sini. Teman-teman bisa cek pasalnya pasal berapa. Lalu klik ini tentang apa PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. PDF-nya teman-teman bisa langsung akses. Tinggal arahkan aja kursornya, nanti linknya muncul, klik, akan muncul langsung ke PDF aturannya. Jadi teman-teman nggak perlu cari lagi di Google, aturan-aturannya ini sudah ada di sini. Butuhnya pasal berapa tadi, langsung aja Ctrl F, cari di ujung pasal, misal pasal 10, nah langsung aja enter.
dan langsung diarahkan ke pasal 10. Jadi nggak perlu scroll lagi ya. Ini udah enak banget sih pakai text based ini ya. Ini udah banyak teman-teman yang pakai. Silahkan teman-teman kalau mau pakai, investasi cukup sekali aja sebesar Rp99.000 minimal. Maksimal ya terserah teman-teman mau berapa, 1 juta 2 juta ya terima kasih. Dan minimal 99.000, teman-teman bisa mengakses ini. Caranya di deskripsi ada link Sosiabas gitu, teman-teman klik aja, nanti akan mengarah ke Sosiabas. Silahkan transfer di situ, nanti softwarenya akan saya kirim berupa link lewat email teman masing-masing. Oke, sekian ya, semoga bermanfaat. Ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.